Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar, NPM 091058041991, Prodi Administrasi Publik, semester 6, kelas A dari Universitas Muhammadiyah Sidindren Rappang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yakni Muhammad Iqbal SOS MSI. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama bagian A, menjelaskan pengertian administrasi publik. Bagian B, menjelaskan pengertian dasar administrasi publik. Bagian C, menjelaskan pendekatan administrasi publik menurut para ahli. Bagian D, menjelaskan 7 kekhususan administrasi publik menurut Kaiden 1982, 14-16. Bagian E, identifikasi administrasi publik. Bagian G, krisis identitas administrasi publik. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Bagian A, pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha, pemerintah dan administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Bagian B, pengertian dasar administrasi publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Bagian C, pendekatan administrasi publik menurut para ahli. Menurut Maurice Pierce, 1. Pendekatan matematik atau mathematic approach. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia atau human resource approach. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum atau general resource approach. Menurut Prestus, 1. Pendekatan institusional atau the institutional approach. Yang kedua, pendekatan struktural atau the structural approach. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau the behavioral approach. Yang keempat, pendekatan pasca perilaku, the post behavioral approach. Menurut Thomas J. Davy, bagian A, pendekatan manajerial. Bagian B, pendekatan psikologis. Dan bagian C, pendekatan politis. Dan bagian D, pendekatan sosiologis. Menurut C.L. Sharma. Yang pertama, pendekatan proses administrasi. Yang kedua, pendekatan empiris. Yang ketiga, pendekatan perilaku manusia. Yang keempat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematik. Yang keenam, pendekatan pembuatan keputusan. Selanjutnya, menurut Gordon. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Yang ketiga, pendekatan pembuatan keputusan atau decision making approach. Yang keempat, pendekatan ekologis.
Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan rasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. Bagian D. 7 kekhususan administrasi publik menurut Kayden. Bagian A. Kehadirannya tidak bisa dihindari. Bagian B. Mengharapkan kepatuhan. Bagian C. Mempunyai prioritas. Bagian D. Mempunyai kekecualian. Bagian E. Manajemen puncaknya adalah politik. Bagian F. Penampilannya sulit diukur. Bagian G. Lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Bagian E. Identifikasi administrasi publik. Kayden menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari: yang pertama, identifikasi administrasi pemerintahan. Yang kedua, identifikasi organisasi publik. Yang ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Dan yang kelima, identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama, administrasi pemerintahan. Yang kedua, organisasi publik. Yang ketiga, sikap administrasi. Dan yang keempat, proses yang bersifat khusus. Bagian F. Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: yang pertama, sebagai stabilisator masyarakat. Yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Bagian G. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nicholas Henry secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa: 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Itulah beberapa materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.